Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang terlebih kami hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia agungnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, tentunya dengan tujuan yang mulia. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah, senang rasanya saya Nugroho Sugianto dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, dan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan dia sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, perindu ilmu, para penuntut ilmu, para santri khususnya dimanapun kalian berada. Wahai para santri, kepada guru siapapun kalian belajar di pesantren manapun kalian tinggal, kita akan lanjutkan belajar kita di Nasihat Santri dengan di bawah bimbingan Imam Al-Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada wa minas sunnati, termasuk hal yang dianjurkan sunnah, antaqra'a, engkau membaca fi arba'i raka'atin, 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Ini adalah di saat kita berada di hari Jumat. Kita kembalikan kepada pelajaran sebelumnya. Hari Jumat masuk masjid, hendaknya kita melakukan tahiyatul masjid minimal 2 rakaat tahiyatul masjid. Untung bisa lebih dari itu, karena makna tahiyatul masjid itu adalah menghormat masjid, memuliakan masjid. Dan memuliakan masjid adalah dengan melakukan sholat sunnah minimal 2 rakaat tadi. Bahkan disebutkan oleh ulama kita dalam mazhab Syafi'i, biarpun khatib sudah mulai khutbah lalu kita datang, tetap dianjurkan kita untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, cuman lebih diringankan, khafifataini, yang ringan. Jangan diperpanjang. Akan tapi ini kejadiannya adalah
Orang-orang yang mendatangi masjid, kan ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang mendapatkan onta, sapi, kambing, sampai telur. Maksudnya paling kelas-kelas telur, kelas sedikit. Itu sebelum dimulai, sebelum khotib berdiri. Maka dianjurkan juga kalau bisa lebih dari 2 rakaat sampai 4 rakaat. Ini 4 rakaatnya pun kan 4 rakaat abal-abal bukan asal surat kilat. Ini menunjukkan waktumu panjang. Sebelum khotib, jauh-jauh sebelum khotib tiba. Antakra fi arba'i raka'atin 4 rakaat salatnya. Surat Al-An'am wal Kahf. Waduh, bagaimana surat Kahfi? Otoha wa Yasin, berapa jam kira-kira? Subhanallah. Oke lah, niat saja barangkali. Niat saja untuk bisa mengamalkannya. Tapi bolehlah sebulan sekali lah, pas liburan atau bagaimana. Niat para santri yang Jumatan nih. Yang enggak Jumatan baca aja di rumah. Dicoba. Baik, Al-An'am itu kurang lebih 45 menit ya. 1 jam. Kahfi sama 30 menit. Sholatnya itu. Toha sama sebegitu. Yasin juga kurang lebih 2 jam. Itu kalau hafalannya pelan-pelan. Punya hafalan agak cepat lagi 1 jam lah. Wa ilam takdir nurun. Kayaknya sudah berat ini. Enggak mampu wa imam. Fa ilam takdir kalau enggak mampu. Surat Yasin, At-Tukhan, Alif Lam Mim Sajdah, Suratul Muluk. Masih mirip-mirip kurang. Sudahlah, itu di dalam sholat kalau bisa. Kalau memang ternyata sholatnya pengen praktis, tapi kalau sampai membaca ayat sebanyak itu kayaknya berat. Oke, baca di luar sholat. Wadatada qira'ata hadis war. Jangan engkau tinggalkan membaca surat-surat tersebut di lailatul jum'ati, di malam Jumat. Fafiha fadlun katsirun, di dalam melakukan sholat tersebut ada keutamaan yang banyak yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan. Wa man lam yuhsin dzalik, bagi yang enggak bisa membaca dengan benar, enggak bisa membaca dengan benar, tidak hafal, tidak ada mushaf dan sebagainya misalnya. Mungkin kita berada di sebuah tempat lagi enggak bawa mushaf, pun juga kita tidak hafal. Fal yukthir min qiraati suratil ikhlasi, hendaknya memperbanyak membaca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemudian di hari Jumat, wa aktsir minas sholati, perbanyaklah membaca sholawat. Tadi pagi disampaikan pesan tentang mendekatkan diri kepada Nabi, akhlak kepada Nabi dengan membaca sholawat. Di antaranya akhlak kita kepada Rasulullah membaca sholawat. Bahkan di saat disebut nama beliau, jangan sampai nama beliau disebut, telinga kita mendengar lalu kita tidak bersolawat. Maka akan disebut kita sebagai orang yang pelit kepada baginda. Enggak menyapa Nabi, disapakan oleh Allah nama beliau di telinga kita, kita tidak membalas sapaannya. Berselawatlah. Waqtir minas sholati, dan berbanyaklah membaca sholawat. Ilmu perlu diamal. Kalau ini masih mungkin dan gampang. Allah Rasulullah kepada Rasulullah SAW, fi hadzal yaumi, khususnya di hari ini, hari Jumat khosatan lebih khusus. Berarti di hari-hari yang lain hendaknya kita sudah punya kebiasaan membaca sholawat. Wa mahma kharajal imamu, dan kapan imam itu keluar, nah imam keluar untuk sholat Jumat, khutbah Jumat. Kalau sudah imam keluar, faqta'is sholata, potonglah sholat. Ini sholawat, bukan sholat ya. Potonglah sholawatmu. As-sholah itu maknanya sholawat di sini. Kembali kepada sebelumnya, aktsir minas sholati, berbanyaklah dari membaca sholawat. Maka potonglah sholawatnya, berhenti. Kalam ngomong, berhenti. Lalu apa? Biarkan imam yang berbicara, lalu kita yang mendengarkannya. Washtaghil bijawabil muadzini, sebabkan kebanyakan ulama madhab Syafi'i dan jumhur dengan dua adzan
Adzan pertama memanggil kita untuk bisa datang, baru setelah itu imam naik ke mimbar. Nah, di saat itulah kita harus menata lesan kita untuk tidak berucap apapun, zikir pun berhenti dengan lesan. Adapun dengan hati memang itu kepekerjaan orang beriman, nggak boleh berhenti zikirnya dengan hati. Dengan lesannya berhenti, berselawat berhenti, ngomong apalagi. Berganti dengan mendengar adzan. Karena di saat khatib duduk, di saat itulah adzan yang kedua dikumandangkan. Tentunya bagi orang yang mengikuti 4 madhab, bahwasanya adzan itu ada 2. Jadi mengadzan adzan 2 itu adalah 4 madhab. Jadi dengan 2 adzan, sholat Jumat dengan 2 adzan itu adalah 4 madhab. Adapun perbedaannya nanti apakah yang satunya sudah masuk waktu atau belum waktu. Baik. Kemudian wastaghil, dan sibukkan dirimu bijawabil muadzini, menjawab azan. Khatib duduk manis, muadzin azan, kita mendengarnya dan menjawabnya. Tsumma bistimai, kemudian mendengar al-khutbati, khutbah. Wal itti'ad, dan mengambil faedah, mengambil faedah. Itti'ad itu mengambil manfaat dari mau'idhah. Kalau wa'adha ya'idu, menasihati. Kalau yatta'idu mengambil nasihat. Jadi al-itti'ad mengambil nasihat biha dengan khutbah tersebut. Jadi bukan sekedar mendengar, tapi memahami, menghayati untuk kita ambil faedah dari khutbah yang dibacakan oleh seorang khatib. Di saat khatib sudah mulai wadda'il kalama ra'san, langsung diam, tinggalkan omongan sama sekali, enggak usah pakai. Enggak usah pakai nanti. Ra'san seketika, dengar alhamdulillah. Dan tidak usah pakai sut. Tolong anak-anakku yang soleh, para santri, mendiamkan temannya pakai sut. Itu lebih ribut lagi dari omongan. Ini kebiasaan, pengennya ada gurunya lewat sut. Ini mana adabnya, ada akhlak itu. Jadi kalau ada ingin mendiamkan orang adalah dengan diam. Bukan dengan sut. Sut 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Kita sering ada santri sut. Itu malah mengganggu. Apalagi di saat khutbah Jumat. Sangat mengganggu. Itu menunjukkan orang pengennya pintar tapi tidak pintar. Ayo, ingat. Pengennya menghormati tapi tidak menghormati. Bahkan di saat khutbah Jumat, kalau kita mendiamkan teman cukup dengan isyarat. Mengatakan diam itu juga ngomong. Ngomong diam saja juga ngomong. Enggak begitu cara ngingatkan cubukin. Ngomong diam, lagi khutbah, bingung, ente ngomong. Fil khabar disebutkan dalam satu riwayat, anna man qala li sahibihi, barang siapa yang berkata kepada kawannya, wal imamu yakhtubu, dan imam dalam keadaan khutbah, kalau ada orang ngomong ke temannya, ansit, diam. Ausah atau diem. Faqad lagha, berarti telah melakukan satu amalan sia-sia. Lagha, iseng, tidak berguna. Berarti kayak ngomong juga sama. Wa man lagha fala jum'atalah, yang lagha, yang melakukan keisengan, tidak ada Jumat baginya, maksudnya kehilangan pahala Jumatan. Kapan? Ya di saat dia ngomong itu. Ayat li'anna qalahu, ini ta'lil yang Imam Ghazali menjelaskan, karena qalahu, perkataanmu, ansit, ngomong, diam itu kalamun, ngomongan juga. Nah, kamu dilarang ngomong malah ngomong. Apalagi pakai pasti dia tidak pintar gitu saja sudah. Makanya tidak perlu anak malah mengganggu suasana. Ya. Jadi hukum ngomong itu menghilangkan pahala. Memang di dalam madhab kita, Imam Syafi'i bukan sesuatu yang haram. Tapi biarpun bukan haram, menghilangkan pahala kan rugi. Berbeda dengan jumhur ulama, 3 madhab semua mengatakan haram dan sebuah pelanggaran.
Nggak boleh ngomong. Dalam 3 madhab haram. Diam itu wajib. Madhab kita adalah anjuran sunnah, tapi menghilangkan pahala. Tentunya madhab Syafi'i juga punya hujjah. Banyak hujjah-hujjahnya tentang semua ini perbedaan para ulama. Jadi justru di madhab kita ini memang bukan sebuah kewajiban untuk diam, akan tapi anjuran yang kuat dan menghilangkan pahalanya di saat dia ngomong. Baik, kemudian ada suatu ketika, kenapa madhab Syafi'i kok seperti itu mengatakan tidak wajib? Memang ada riwayat-riwayat ansyid, ini kan perintah banyak riwayat yang menyuruh diam, tapi kenapa? Ada suatu ketika pada zaman itu Nabi lagi khutbah, ada sahabat Nabi bertanya, mata saatu, kapan kiamat akan tiba? Ngobrol. Jadi pun setelah itu digabungkan antara ayat hadis dengan hadis, maka dianjurkan, bukan sesuatu yang dosa. Kalau dosa pasti Nabi ngomong. Tapi Nabi menjawab, ada adat talaha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Jadi banyak juga hujah-hujah dari ulama madhab Syafi'i tentang ketidakharaman di dalam berbicara, tapi bersepakat kalau menghilangkan pahala. Lagha. Wa man lagha fala jum'atalah. Kalau orang melakukan satu lagha yang sia-sia, maka tidak ada Jumat, tidak mendapatkan pahala Jumat. Kemudian ditafsiri para ulama, Jumat semuanya atau hanya di saat ia berbicara. Maka banyak yang mengatakan di saat ia berbicara. Maka hendaknya kita diam. Jangan ngomong, diam juga. Diam. Kalau ingin mendiamkan kawannya dengan diam dan isyarah. Wa yanbaghi ayyanha ghairahu bil isyarati, hendaknya kalau ingin melarang kawannya dalam dari berbicara bil isyarah saja. Dengar para santri, jangan santri belajarnya kitab gede-gede ngomong, diam, Jumatan loh Oh, dia malah ngomong. La bil lafzi, jangan menyuruh diam dengan lafaz. Thumma, selesai khutbah, selesai imam salat, iqtadi bil imami, ikuti imam, bermakmum yang benar. Kama sabaqa, seperti yang telah lalu dalam bab salat jamaah. Cara-caranya persis, tidak ada beda di dalam bab sholatil jamaati. Fa idza faraghta, jika selesai, wasallamta, kemudian kau bersalam, sudah selesai sholat Jumat, salam, faqra'il Fatihata, baca surat Al-Fatihah. Biarpun riwayat tentang ini diperdebatkan oleh para ulama tentang kebenaran riwayatnya, sebagian menganggap iya, sebagian tidak. Akan tapi zikir-zikir yang kalian baca selama ini itu yang disepakati. Jadi selama ini kita tidak baca ini, kenapa? Bukan karena ada, kalau ingin baca, baca saja. Tapi kita dahulukan riwayat-riwayat yang pasti. Sebab zikir yang dibaca subhanallah 3 kali ini adalah di semua salawat. Allahumma ini ala dzikri kul tubura kulli sholatin, semua salawat. Ada membaca Fatihah 7 kali dan sebagainya. Ini diperdebatkan, maka kalau ingin baca-baca, akan tapi kita punya kaidah bahwasanya dahulukan yang pasti, bukan berarti ini tidak benar, tidak. Kita tidak boleh tertipu sebagian orang mendengar berita tentang sholat tasbih, pahalanya gede. Sholat tasbih tapi tidak sholat ba'diyah isya. Ini kan keblinger. Kurang lebihnya seperti itu. Sholat ba'diyah isya jauh lebih gede daripada sholat tasbih. Nggak bisa menandingi. Karena sholat ba'diyah isya martabatnya setelah sholat fardu. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ingin baca Fatihah 7 kali, oke. Tapi jangan yang, biasanya mereka itu baca Fatihah 7 kali, muawwidzatain 3 kali, baru setelah itu zikir-zikir yang lainnya sah. Yang tidak tepat adalah baca Fatihah 3 kali, muawwidzatain, kemudian ikhlas, muawwidzatain, setelah itu enggak baca zikir yang lainnya. Dan tidak salah membaca ilahi apa? Ilahi lastu firdaus. Itu kan ulama yang mengadakannya. Bukan zikir yang dari Nabi SAW. Dibaca boleh saja, tapi jangan ditinggalkan zikir-zikir yang pasti. Kaidah beramal itu seperti itu. Tanpa merendahkan amalan orang lain. Akan tapi kita ingin yang lebih utama dong. Ada sebagian tempat langsung assalamualaikum, langsung ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi.
Sah. Sudah sholat Jumat yang wajib kan Jumatan saja. Selesai Jumatannya. Jumatannya sudah beres. Cuman kita ingin yang lebih utama lagi apa? Yang lebih utama adalah sesuai yang riwayat-riwayat yang lebih jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Para santri dimanapun kalian berada, mungkin kenapa kok dipotong azan dan sebagainya. Ini adalah juga fikih bahwasanya azan itu anjurannya adalah di awal waktu. Kalaupun terlambat di awal waktu tetap dianjurkan azan. Bahkan kalaupun sholat sendiri tetap dianjurkan azan. Akan tapi awal waktu ini adalah anjuran di atas anjuran. Bahkan kalau seorang muadzin itu dia digaji, maka gajinya menjadi tidak halal kalau dia tidak azan di awal waktu. Sebab dia itu dinobatkan jadi tukang azan untuk memberitahu kepada manusia semua kalau waktu sudah masuk. Sebab di rumah ada orang sakit nunggu kapan waktu isya masuk, mau sholat langsung tidur. Ada orang mau sholat langsung pergi. Makanya ini tolong disampaikan di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Bahkan jumhur, kecuali nanti madhab Abu Hanifah tentang waktu sholat dan sebagainya. Itu pun masalah adzan tetap di awal waktu. Adzan itu memberitahu kalau waktu sudah masuk. Sehingga dalam keadaan apapun hendaknya dipotong untuk adzan. Adapun sholat sesuai dengan kesepakatan. Ini adzan. Kadang-kadang adzan asar tuh, asarnya jam 3. Adzan asar jam 5. Ini orang bangun bingung. Ya Allah, ini sudah maghrib. Padahal baru adzan asar. Ini baru gara-gara yang adzan tuh, karena masjidnya tuh jarang orangnya, yang adzan baru pulang dari pasar atau dari sawah langsung megang mik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini bingung yang sholat. Dipikir maka ini masalah fikihnya. Jadi tolong adzan awal waktu. Di masjid-masjid biarpun ada majelis besar, waktu adzan dikumandangkan adzan, dilanjutkan nanti. Baik. Kemudian dari semua bukunya Imam Ghazali, itu kalau orang bacanya tidak cermat, itu jangan disalahkan Imam Ghazali. Imam Ghazali sering menyebutkan amalan sampai berpuluh-puluh rakaat. Tapi itu bab apa itu? Bab pertamanya itu kan sudah disebutkan, sholat fardu, rawatib. Lah ini itu diamalkan dulu, baca nih belakang. Rawatibnya nggak diamalkan. Dipikir Imam Ghazali tidak ngajurkan. Ini orang salah paham kepada Imam Ghazali. Ini bab rawatib kan sudah kemarin ini bab tambahan. Jadi ada sebagian orang kritisi Ghazali, Imam Ghazali gini-gini. Anda ini siapa? Imam Ghazali amalannya sudah banyak banget. Bukan Imam Ghazali tidak tahu qabliyah ba'diyah. Cuman ini adalah beberapa amalan-amalan tambahan. Sebab zikir-zikir setelah sholat sudah disebutkan juga oleh Imam Ghazali. Baik, ini adalah tambahan-tambahan. Tapi hendaknya dibaca. Kalau bisa membaca akan, tapi nanti ada prioritas. Zikir-zikir yang perlu kita baca. Apa yang paling utama adalah yang riwayatnya sudah disepakati, yang diamalkan oleh para ulama-ulama.
Kemudian setelah itu ada tambahan-tambahan semacam ini boleh. Faqra al-Fatihata qabla an tatakallama sab'a maratin, sebelum ngomong assalamualaikum lah ini. Maksud kami apa? Jika kita membaca yang ini jangan ditinggalkan zikir-zikir biasa. Itu namanya buru uceng kelangan delek kata orang Jawa. Tahu, ada dia bawa ikan gede masih hidup, gerak-gerak begitu. Ada ikan kecil di dalam air. Ikannya diletakkan situ, dia ngejar ikan kecil. Akhirnya gedenya turun ke sungai lagi. Nah ini kan kebodohan. Jadi amalkan ini. Wal ikhlas saja. Qabla an tatakallama sab'a marat, sebelum ngomong. Assalamualaikum sebelum ngomong. Bahkan wa wathanin rijlih dalam riwayat dalam keadaan kakinya belum dirubah. Wal ikhlas sab'an, surat ikhlas 7 kali. Wal muawwidhataini, muawwidhat ini adalah ayat surat untuk minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Maka gelarnya muawwidhataini. Sab'an 7. Fadzaka, yang demikian itu ya'simuka, akan bisa menjagamu minal jum'ati ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat insyaallah. Ilal jum'atil ukhra, terjaga Jumatmu, mudah melakukan salat Jumat. Wa yakunu, dan akan menjadi hirzan, penjaga laka bagimu minasyaitani, dari godaan-godaan syaitan. Amalkan. Akan tapi tolong tadi yang prioritas harus didahulukan. Wa kul ba'da dzalika, setelah itu boleh membaca zikir, menyanjung Allah, membaca-baca Asmaul Husna. Sebagian daripada al-asma al-husna, nama-nama Allah. Allahumma ya Ghani, ya Hamidu. Wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha terpuji. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan. Ya Mubdi, ya Mu'id. Yang menciptakan kita di awal keberadaan kita, kemudian mematikan kita, Mu'id, mengembalikan kita lagi nanti, hidup lagi, bangkit lagi. Ya Rahim, wahai zat yang maha kasih. Ya Wadud, wahai zat yang penuh kasih. Bahasa Indonesianya yang miskin, kosakata, jadi bingung. Menerjemahkan Raufur Rahimul Wadud. Ya, kasih sayang. Ya udah, biar numpuk dikasih sayang. Al-Wadud kasih sayang, Ar-Rauf kasih sayang, Ar-Rahim kasih sayang, Ar-Rahman kasih sayang. Nanti ketemu Al-Latiful Halimus Sabur. Bingung lagi menerjemahkan. Ya sudah, memang bahasa Arab kaya sekali. Aghnini bihalalika an haramik, cukupkan aku dengan yang halal darimu ya Allah, dari mengambil yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatik, cukupkan kami dengan melakukan ketaatan hingga kami tidak melakukan kemaksiatan. Wa bi fadlika amman siwak, dan cukupkan kami dengan karuniamu sehingga kami tidak memerlukan kepada selainmu. Maksudnya cukup dengan pemberian karunia darimu ya Allah. Thumma salli ba'dal jum'ati, kemudian salatlah setelah Jumat rakaataini, 2 rakaat. Wa arba'an atau 4, atau sittan atau 6. Ini adalah ba'diyah Jumat ada, dan qabliyah Jumat juga ada. Qabliyah Jumat ada. Di akhir-akhir mungkin dengar qabliyah Jumat tidak ada. Yang mengatakan qabliyah Jumat ada biasanya salah di dalam meletakkan adzan. Padahal sudah jelas ma baina adzani nafilatun liman syaa wa liman syaa, hadis yang Muhammad Rasul. Setiap antar adzan dengan iqamat itu ada namanya salat tanpa terkecuali. Nah, maka di saat meletakkan adzannya itu salah, maka bingung. Sehingga disitulah terjadi perbedaan. Adzan pertama itu adalah, sebagian meletakkan adzan pertama adalah setelah masuk waktu sholat, dan itu kebanyakan ulama, sehingga setelah adzan pertama orang bisa sholat qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat. Kemudian setelah itu baru khotib masuk, berdiri, kemudian ada adzan yang kedua, dia sudah sholat qabliyah Jumat. Tapi yang adzannya satu sedikit bingung. Karena masuk waktu zuhur langsung khotib duduk. Baru dengan adzan. Sehingga di dalam masjid sudah bingung melakukan sholat qabliyah. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Karena sudah harus mendengarkan khutbah. Atau, tapi ini perbedaan di antara ulama. Kita tidak perlu sibuk. Hanya kita katakan jumhur ulama saja tadi. Menurut mazhab kita dan jumhur ulama. Adzan ada 2.
Seperti yang dalam catatan indahnya memahami perbedaan ulama, itu kita bahas dengan detail tentang bahwasanya adzan ada dua. Jumhur ulama, biarpun ada zaman Nabi hanya satu, kemudian adakan pada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan adalah minal khulafa'ir rasyidin. Nabi memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya engkau mengikuti sunnahku dan apa yang telah dirintis oleh para khulafa'ir rasyidin. Yang disetujui oleh para sahabat Nabi. Maka adzan jadi dua, itu sudah kesepakatan ijma. Ijma para ulama. Ijma sahabat. Kesepakatan para ulama dan kesepakatan para sahabat. Nah, ada sebagian yang adzan pertamanya belum masuk waktu sholat. Sehingga setelah masuk waktu sholat langsung khotib naik adzan yang kedua. Sehingga bingung orang apakah saya melakukan qabliyah Jumat atau tidak. Nah, di sinilah biasanya bingung, apalagi nanti waktu umrah atau haji. Sebab adzannya memang dua kali. Cuman di sana adzan yang pertama adalah belum masuk waktu sholat. Bagaimana kita? Apakah kita tetap melakukan qabliyah? Sebab qabliyah ini sesuatu yang luar biasa. Jika ternyata kita tidak melakukan, maka kita bisa melakukan nanti setelahnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan qabliyah ba'diyah. Baik, kita lanjutkan. Tsumma sholli jum'ata raka'ataini aw arba'an aw sittan. Matna sebisa mungkin dua-dua biar lebih gede pahalanya. Matna ini himbauan. Sebab yang ada nasnya itu justru salat malam, salatul laili matna. Maka ulama yang mereka dengan kecerdasan mereka, kalau ada riwayat salat malam itu 4, pasti caranya harus dua-dua. Begitu. Salatul laili matna. Di saat salatul laili matna, salat siang boleh. Salat mutlak 4 boleh. Kalau orang melakukan salat sunat boleh. Jadi salat malam pun 4 juga sah. Salat witir langsung 10 sama 1 juga sah, tapi dijamin bingung. Kita nyoba salat witir 11 rakaat, enggak pakai salam, enggak bisa ngitung ini rakaat yang berapa. Stres tambahan. Paling enak 2 begitu selesai. Baik. Fakulu dzalika marwiyan an Rasulillah, itu semua ada riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifatin, dalam keadaan yang berbeda-beda, disimpulkan oleh Imam Ghazali menjadi amalan yang sudah jadi, tinggal kita mengamalkannya. Cuman kita harus mempersiapkan diri saat ada pertanyaan-pertanyaan dari orang yang mungkin bukan wawasan yang luas, akan tapi mungkin karena suudonnya yang besar kepada orang-orang besar seperti Imam Ghazali, sampai mengerti Imam Ghazali ada banyak mendatangkan hadis palsu dan sebagainya. Dia tidak ngerti, termasuk di Ihya. Imam Ghazali kaidah punya manhaj di dalam menulis buku Ihya. Tidak mendatangkan hadis yang dikatakan dhaif, lemah, atau dibersihkan para ulama. Kecuali adalah untuk istishhad, untuk menguatkan sesuatu yang disebutkan. Jadi bukan serta-merta hadis itu saja. Jadi ada Al-Quran, ada hadis sahih yang benar-benar sahih, baru setelah itu ditambah dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Ini adalah mungkin rambu-rambu. Kemudian, jika sholat beberapa tersebut, ternyata kita menemukan bahwa riwayat-riwayat yang menurut para ulama, dari hadis-hadis yang tidak dibenarkan, maka kita tidak perlu menghapus amalan tersebut, akan tapi bisa saja langsung kita arahkan kepada sholat sunnah mutlak. Termasuk ada satu amalan yang dilakukan, yang disebutkan Imam Ghazali, yang beliau sendiri menemukan, ra'aitu an jama'atin min ahlil Qudus, aku menemukan jamaah dari ahli Qudus melakukan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Fasollayna, lalu imam melakukannya. Lalu bagaimana? Oh, Imam Ibnu Hajar Al-Ghazali mengingkari itu semuanya. Ulama kita mengingkari itu semuanya. Mengingkari penisbatannya kepada Rasulullah. Adapun amalan bisa saja dirubah, sholat sunat mutlak boleh 1000 rakaat kok, apalagi cuma 100. Jadi supaya kita itu jangan sampai kebiasaan di kampung orang sholat banyak, lalu kita pangkas gara-gara kita sok ngerti hadis. Loh kan kita kecerdasan ulama adalah takyif, merubah dari niat yang salah menjadi benar dan seterusnya. Begitu. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Husnudon kepada para ulama-ulama. Kemudian ayo sebisa mungkin kita mengamalkan, dan karena Allah. Salam takzim pada guru-guru kalian, wahai para santri dimanapun kalian berada, berpeganglah pada guru-guru kalian yang khusyuk, yang tulus, ya, yang serius di dalam belajar. Dan ingat, tidak cukup di dalam belajar kalian mengandalkan kecerdasan akal kalian. Akan tapi kalian harus banyak
bersandar kepada yang memberikan ilmu yaitu Allah Jalla Jalaluh, ditandai dengan banyak mengadu, banyak melakukan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Maka jangan sampai hanya rajin belajar tapi kurang ibadah. Harus ada saat sebelum tidur sholat, bangun tidur sholat, zikir dan seterusnya. Itu menunjukkan kalau kalian kenal Allah yang memberimu ilmu, disitulah seorang hamba akan diberi oleh Allah ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu unik. Mungkin waktu menghafalnya setengah hafal. Tapi ternyata di saat dibutuhkannya jadi hafal. Mungkin waktu belajar dia hanya paham satu pemahaman dari satu hadis. Tapi setelah dia membutuhkannya bisa memahami 10 hadis. Waktu belajar dia hanya paham satu. Tapi di saat harus ngajar dia paham 10. Karena ilmunya manfaat. Dan itu banyak. Ditemui oleh para ulama-ulama Rabbaniin, ulama-ulama tulus yang rindu kepada Allah, dekat pada Allah. Ternyata Allah bimbing akalnya, bimbing lisannya untuk menyampaikan kebenaran. Uhibbukum fillah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah. Allah menjaga guru-guru kalian, orang tua kalian, teman-teman kalian, ilmu manfaat, ilmu yang menjadikan sebab kita mudah beramal, amal yang diterima hingga kelak kita terangkat di surga Allah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Go Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Serta Radio Go Network, inspirasi spirit hati. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.